Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhirih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Fayu ayyuhal hadirun, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Awalan, ma'asyiral fudala wal ahibba, abna'i tullab wat talibat, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadzal liqa' al-mubarak najtama'u fihi linudarisal ahadisa wa linudhakira ayati minan ayatil Qur'anil Karim. Falidzalik alaikum bi an tasma'u jayyidan. Asa ayyubarikallahu lana wa lakum fi hadzal makan wa nahnu fi aunillah insyaallah. Thumma aqulu jazilas sukri ila jami'il asatid ala juhudikum hatta fi hadzal masa aw fi hadzal waqt nastati an najtami lil mudzakarah insyaallah. Ayyuhat tullab wa talibat, tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakalam bil lughatil Indonesia. Anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Modern As-Salam yang berbahagia, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada para asatid sehingga pada kesempatan sore hari ini sesuatu yang membanggakan buat kami bisa bertemu dengan adik-adik, dengan anak-anakku sekalian. Dan kemudian juga untuk anak-anakku sekalian, semoga di kesempatan sore hari ini ada sesuatu yang bermakna, ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang baru yang bisa diambil pelajaran untuk menambah keilmuan, menambah pengetahuan. Ya, kalau seandainya pun itu sesuatu hal yang sudah biasa, sudah tahu Ustaz, tidak masalah, karena barangkali juga perlu adanya penyegaran, perlu adanya siraman biar kembali ingat, refresh gitu ya. Istilahnya itu bukan sekedar siraman rohani tapi santapan rohani. Kalau siraman itu disiram terus hilang kan, tapi kalau santap kan dimakan kemudian
diserap, diambil ilmunya, kemudian diamalkan. Baik, pada kesempatan sore hari ini ada amanah yang diberikan kepada kami untuk mendampingi santriwan dan santriwati anak-anakku sekalian, insya Allah sampai nanti pukul 6 kurang ya, sampai berbuka puasa ya. Apa sampai malam? Siap sampai malam? Oh siap, saya yang pulang nanti. Baik, kurang lebih nanti selama kurang lebih 1 jam kita bersama-sama. Dan pada kesempatan sore kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang dibalik atau hikmah adanya syariat puasa. Di situ banyak sekali tentunya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tapi barangkali nanti ada 3 poin besar yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini adalah kakak dari kalian semuanya. Mungkin tepatnya bukan kakak ya. Ya bapak gitu, ayah gitu, karena mungkin jarak usianya kan sudah jauh ini. Mbak yang di depan ini kelahiran tahun berapa, Mbak? 2005. Mas lahir tahun berapa? Tahun berapa antum ya? Tahun berapa lahir? 2019? Oh 2011. Saya tahun 1999 sudah lulus. Sudah lahir belum? Oh belum ya, berarti pas kalau saya panggil anak-anakku ya. Karena anak kami yang barep itu juga sudah kelas 1 aliyah. Saya 6 tahun belajar di sini. Mungkin kalau yang ya saya dengan antum semua ini di sini masih lama saya sudah 6 tahun lebih. Ini paling baru berapa tahun ya kan? Sudah ada yang 6. Tapi kan belum selesai OTW ya, saya sudah selesai 6. Jadi masih lamaan saya di sini. Minum air asalam masih lama saya. Oleh karena itu yang baru setahun 2 tahun tetap semangat, perjalanan masih panjang ya. Saya tinggal di perumahan Gria Sakinah Temanggung. Ini Ustadz Istakim sering ke sana menjadi imam di sana. Kemudian pekerjaan sehari-hari saya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang membawai KUA. Besok kalau antum mau nikah pasti datang ke kantor KUA, ya kan? Kemudian saya belum pernah sekolah, ya. Percaya enggak? Karena dari sejak kecil tidak pernah masuk sekolah, masuknya madrasah. Dari sejak madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah aliyah di sini, kemudian kuliah. Kemudian kegiatan sehari-hari organisasi yang kebetulan saya ikuti yaitu di Muhammadiyah. Di antaranya di anggota pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian diberi amanah sebagai sekretaris Korps Mubalik Muhammadiyah Kabupaten Temanggung, kemudian juga di Batko LPK Lembaga Pendidikan Quran Kabupaten Temanggung, anggota Dewan Masjid Kabupaten Temanggung, dan seterusnya. Itu perkenalan secara ringkas barangkali yang belum kenal. Baik, abna'i tullab wa thalibat a'azanillah wa iyyakum ajmain. Sebelum sore hari ini nanti kita masuk ke sebuah materi yang tadi sudah kami sampaikan. Ada sebuah adab dalam sebuah majelis yang mana disampaikan oleh Ahmad bin Sinan yang menjelaskan tentang majelis Abdurrahman bin Mahdi. Beliau ini adalah gurunya Imam Ahmad. Dikatakan bahwa karena Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddas fi majlisihi wa la yakum ahad
wala yabri fihi qalam wala yatabassam ahad. Ini maknanya dalam sekali. Bahwa tidak ada seorang pun berbicara di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya, jadi Abdurrahman bin Mahdi itu punya majelis ilmu, maka dikatakan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semuanya terdiam, serius mendengarkan. Bahkan tidak ada seorang pun yang berdiri. Ya. Tidak ada seorang pun yang meruncingkan pena, pensil. Kalau ada yang bawa pensil kemudian pensilnya kedul, tidak ada yang berani meruncingkan penanya di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Bahkan tidak ada yang tersenyum seorang pun. Wah, bagaimana bayangannya bahwa majelisnya Abdurrahman bin Mahdi ini seakan-akan serius sekali, ya. Jadi tidak ada yang berani senyum, tidak ada yang berani berdiri, tidak ada yang berani meruncingkan penanya. Artinya dalam menuntut ilmu itu murid-muridnya semuanya serius mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang mudaris. Nah, kemudian itulah pentingnya adab di atas ilmu. Al-adab fauqal ilmi, bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka bil adab tafhamul ilma, dengan adab itu maka kalian akan faham ilmu. Jadi ketika kalian belajar di masjid, di kelas, ya, ataupun di tempat yang lain di mana begitu, adab itu harus lebih diunggulkan daripada ilmunya. Karena dengan kita mengutamakan adab yang baik, insya Allah kita akan paham ilmunya. Tetapi kalau kita tidak punya adab kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para senior kita, itu ilmunya akan susah untuk kita pahami. Maka sekali lagi, adab itu yang terpenting ketika kita belajar. Maka juga dikatakan nahnu ila qalil minal adab ahwaju minna ila katsir minal ilmi, bahwa kita itu lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan dengan ilmu yang banyak, ya. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa memiliki sedikit adab itu justru lebih penting daripada mempunyai ilmu banyak tetapi tidak beradab, tidak mempunyai adab. Maka ada istilahnya itu, ketika murid itu ada yang pinter, ada yang rajin. Yang pinter itu bisa dikalahkan dengan orang yang rajin. Meskipun dia IQ-nya biasa, kepandiannya biasa-biasa saja, tetapi dia rajin, kemudian dia selalu mengutamakan adabnya kepada guru, kepada ustadz, insya Allah akan lebih berkah, akan lebih bermanfaat daripada orang yang sebenarnya pintar tetapi dia sendiri tidak pernah menghargai seorang ustadz ataupun tidak mengutamakan adab. Nah, itu sebagai pengantar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak bisa terlepas dari bulan Ramadan. Jadi nanti kita akan mengambil beberapa pelajaran apa sih hikmah di balik bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu siam, ya kan? Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Barangkali ada yang bisa menyampaikan? Ma huwa siam? Apakah puasa? Man yastati ayyujib? Tafadhol. Man yastati sa'uti hadiah insyaallah. Ya. Man awalan minatulab. Man yastati ayyaqra min madrasah aliyah yumkin. Man minal banat minat talibat. Haya. Tafadhol. Ukhti, ya.
Ya, maju gak apa-apa. Ya. Di sini pakai mic, pakai mic. Tafadhali. Apa itu puasa? Bisa lihat itu. Atau yang sudah tahu apa? Puasa itu apa gitu. Ya, secara bahasa itu apa? Secara istilah apa? Atau sebisanya yang anti paham apa? Coba. Ya, tafadhali. Nama saya Najwa dari Semarang. Ya menurut min sofu salis minal madrasatil sanawiyah. Menurut saya puasa yaitu menahan dari amarah, menahan hawa nafsu, menahan diri dari maksiat, makan dan minum. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Barakallahu fiik. Syukran. Man yastati minatul lab. Ya, tafadhal. Ya. Tastati antakro. Ya, tafadhal. Ismuka, man ismuk min ayyi fasal atau min aina anta? Ismi Nabi Liksan El Jibal, jalastu fil fasil salis madrasah aliyah, wa ji'tu min Temanggung Fakot. Temanggung Tretep. Ana sa'akro anil kalimah as-saumu istilahan at-ta'abudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wa syurbi wasa iril muftarati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yang artinya puasa dalam secara istilah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik, syukran. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran. Tafadhal Idris. Oh la. Hampir lupa. Tafadhal. Spesial ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tadi perwakilan di antara tulab wa thalibat menjelaskan cukup mewakili ya. Jadi saum, siam secara bahasa adalah imsak, yaitu menahan. Sementara secara istilah atau bisa kita jelaskan lebih jelas adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil imsak, yaitu dengan menahan diri anil akli wasyurbi, dari makan dan minum, wasairil mufattirat, dan segala macam yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan itu ada gambarnya ya.
Itu sekarang kalau posisi kita di siang hari, maka akan menjadi primadona. Yang hari-hari biasa itu nampak biasa, tetapi begitu datang bulan Ramadan, maka itu akan tampak menjadi mempesona, karena kita disuruh untuk menahan ya dari meminum, makan dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di antara hikmah-hikmah ketika kita menjalankan puasa, setidaknya secara garis besar kami sampaikan ada 3 hal, yaitu puasa bisa meningkatkan kecerdasan atau keilmuan kita. Yang kedua, meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan keimanan, yang nanti akhirnya pada derajat yang tinggi, yaitu takwa. Baik, yang pertama adalah bahwa dengan puasa itu sebenarnya itu akan meningkatkan kepandaian kecerdasan kita, karena di situ akan meningkatnya protein yang diproduksi oleh otak, sehingga akan meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, kreasi menjadi lebih cepat ya. Dan tanpa tidak kita sadari, dengan hadirnya bulan Ramadan ini akan membuat mobilitas keilmuan dan daya nalar berpikir kita itu lebih banyak. Karena mungkin di sini ada juga kegiatan-kegiatan yang tadinya sebulan belum Ramadan ada, kemudian dengan datanya bulan Ramadan ditingkatkan kegiatan itu. Misalnya kegiatan kultum mungkin ya. Ada kultum bulan Ramadan untuk santriwan-santriwati ada? Ada. Bulan sebelumnya ada enggak? Oh, tetap ada, tapi lebih meningkat kan? Ya, kemudian imam terawih mungkin yang tadinya enggak ada terawih, kemudian yang jadi imam dituntut untuk lebih bisa menghafal Al-Quran, kemudian mempraktekannya dalam salat tarawih. Kemudian ini kegiatan berbuka bersama, barangkali yang sebelumnya itu jarang ya, hanya sesekali, tetapi dengan bulan puasa mungkin tiap hari, apa tiap minggu sekali? Tiap minggu sekali, Tat? Bukber tiap minggu sekali? 2 kali? Oh, 2 kali ya. Artinya kan kegiatan mobilitas keilmuan ini lebih meningkat. Kemudian membaca, menghafal Al-Quran. Sudah ada yang khatam Quran? Sudah? 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 Sudah berapa kali? OTW. Ya. Kemudian tidak hanya bagi santri, bagi ustadz, bagi dai, bagi mubalek, dengan datanya bulan puasa ini juga dituntut untuk belajar lagi, karena juga harus kemudian membuka kitab, membuka pelajaran-pelajaran yang telah lalu gitu ya, untuk disampaikan kepada jamaah, kepada masyarakat. Kemudian juga masyarakat, umat itu berbondong-bondong menuju majelis-majelis ilmu, entah itu kuliah subuh, kajian berbuka puasa, tarawih dan seterusnya. Nah, maka di antara peningkatan di dalam otak ketika seseorang itu berpuasa adalah bisa menjadi sumber energi pada otak yang didapatkan dari organ hati, kemudian memperbaiki sel-sel otak yang sudah rusak, kemudian juga bisa mencegah penyakit Alzheimer dan juga meningkatkan fungsi otak dan seterusnya. Ini dari segi kesehatan. Nah, kemudian tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang meningkat di bulan Ramadan ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya ilmu bagi otak kita dan juga bagi ruh atau keimanan kita. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyampaikan bahwa
annasu ilal ilmi akhwaju minhum ila ta'am wassarab, bahwa sesungguhnya manusia itu lebih membutuhkan ilmu dibandingkan kebutuhan makanan dan minum. Kenapa? Li'anna ta'am wassarab yahtaju ilaihi fil yaum marrah au marratain. Karena sesungguhnya makan dan minum itu dibutuhkan oleh orang itu hanya sekali, 2 kali dalam sehari. Tetapi kalau ilmu, ya, wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin, bahwa ilmu itu dibutuhkan setiap saat, setiap waktu. Ya. Jadi kalau antum mungkin makan sehari berapa kali? 3 kali ya, kalau tidak puasa 3 kali. Kalau puasa 2 kali. Kalau tidak puasa pagi, siang dan sore, malam. Kalau puasa pagi dan sore. Tetapi kalau ilmu itu dibutuhkan setiap saat. Ya. Jadi ketika mau tidur kita berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini kalau tidak punya ilmu tidak akan tahu dan juga tidak akan bisa. Kemudian tidur disunahkan untuk menghadap ke kiblat, miringnya ke kanan. Ini kalau tidak ada ilmu maka tidak tahu. Setelah tidur maka bangun tidur kemudian berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini ilmu. Setiap detik, setiap saat itu penuh dengan ilmu. Kemudian setelah bangun tidur bergerak segera menuju ke kamar mandi, berdoa lagi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian doa wudu dan seterusnya. Kemudian pergi ke masjid berdoa. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat subuh, habis itu sholat suruk, dilanjutkan sholat 2 dan seterusnya. Bahwa setiap saat bagi orang yang berilmu itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat, ya. Dan bagi orang yang tidak berilmu maka dia tidak akan mengamalkannya, mungkin tidak akan berdoa karena dia tidak tahu. Nah, bagi kita yang tahu, setiap langkah kita, setiap detik, setiap menit dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan doa-doa. Nah, itulah pentingnya ilmu. Sementara kalau makan sehari cukup 3 kali. Pagi makan kenyang, ya sudah, nanti makan lagi siang hari. Siang makan kenyang, sudah selesai, nanti makan malam lagi dan seterusnya. Nah, dan para santri sekalian ini datang dari rumah menuju ke pondok. Ada yang rumahnya mungkin jauh, ada yang dekat. Paling dekat rumahnya mana? Keranggan. Keranggannya mana? Gandoan. Ada Gandoan? Badran. Oh, Badran. Yang paling jauh mana? Mana? Sumatera. Kalimantan. Masya Allah. Ada yang Irian? Gak ada ya. Ya. Jadi semuanya datang, baik yang dari Badran, dari Kalimantan, Sumatera dan seterusnya, semuanya datang ke pondok. Ya. Innal ilma yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu kita yang mendatangi, bukan ilmu yang datang ke kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, tidak mungkin kita berdiam diri di rumah, ya kan? Kemudian ilmu datang dengan sendirinya, tidak. Kita bersusah payah datang dari rumah dalam kurun waktu tertentu untuk belajar, untuk agar mendapatkan ilmu. Nah, ini dia. Nah, maka dikatakan bahwa tolabul ilmu syadidun, menuntut ilmu itu ternyata susah, payah, repot, itu kan?
wa hifdhuhu asyaddu min talabihi, tetapi menghafalkannya itu lebih susah. Betul atau betul? Betul. Wa amal bihi asyaddu min hifdhihi, dan mengamalkannya itu ternyata lebih berat daripada menghafal dan juga daripada mencarinya. Nah, tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, semoga ada hikmah peningkatan keilmuan. Kita lebih sering mendengarkan tausiah, lebih sering mendengarkan nasihat dari ustadz, dari kiai, ya kan? Sehingga ketika keluar dari Ramadan, kita mendapatkan hikmah adanya penambahan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari para ustadz maupun ustadzah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi juga kalian nanti akan liburan. Kalau di rumah kira-kira makannya tetap 3 kali atau lebih? Beda, lebih banyak lagi ya. Biasanya pengalaman, mungkin juga anak saya juga seumuran dengan kalian ini. Kalau pulang pagi hari jalan-jalan, nanti lihat ada bubur, ya kemudian makan. Setelah itu pulang di rumah, ibunya masak, nanti makan lagi. Nanti siang hari jatahnya makan siang, makan. Nanti sore hari jalan-jalan olahraga, ada bakso lewat, makan lagi. Nanti habis maghrib lihat ibunya masak enak, makan lagi, Masya Allah. Nanti malam hari sebelum tidur kok lapar, minta makan lagi, benar? Iya, ternyata sama ini ya. Enggak putri, enggak kakung, sama ternyata usia segini makanya tidak cukup 3 kali, mungkin sehari sampai 5 kali, Masya Allah. Kalau sudah tua berbeda lagi, mungkin makanya cukup 2 kali sudah kenyang. Artinya apa? Ketika kondisi tubuh ini memerlukan energi yang banyak, seharusnya ilmu itu juga dipacu lebih banyak lagi. Karena di usia-usia seperti ini, menyerap nutrisi yang dimakan itu cepat, menyerap ilmu juga tentunya akan lebih cepat, ya kan? Berbeda dengan ketika sudah tua. Maka kesempatan belajar di pondok ini, apalagi di bulan Ramadan ini, seraplah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Karena nanti insya Allah manfaatnya itu akan terasa ketika sudah lulus, sudah menjadi alumni. Maka sesungguhnya orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam riwayat. Kemuliaannya itu sangat banyak sekali. Di antaranya bahkan dikatakan makhluk-makhluk Allah itu bertasbih, mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, hatta sampai namlah. Tahu namlah? Sampai namal, semut yang ada fi juhriha, di dalam lubang kamarnya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Leng, ya. Jadi semut itu sampai bertasbih mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, sampai semut yang ada di lubangnya itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Wahatal khut, sampai ikan fil bakhri, di dasar lautan, ya. Banyak sekali fadilah-fadilah yang disematkan kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan dikatakan juga fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Rasulullah mengatakan bahwa fadilahnya seorang alim yang mempunyai ilmu itu seperti aku, kata Rasul, ya, ibaratnya seperti aku, antara aku
wa adnakum, dan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi luar biasa, orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah diibaratkan seperti Rasul dan seorang hamba yang paling rendah di antara kalian. Ya bisa dikatakan seperti langit bainas sama wal bi'ar ya. Seperti langit ya dan sumur, bahkan tidak cuma cukup sumur bor ya kan, lebih rendah lagi. Maka begitu mulianya penghargaan yang disematkan para penuntut ilmu. Nah, itulah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, dengan kita berpuasa ini akan menjadikan kita itu menjadi lebih sehat lagi. Karena ibaratnya setiap kita itu mempunyai mesin. Ya, mesin kita adalah ya apa yang ada di dalam tubuh kita ini, ada pencernaan. Dan mesin yang ada di dalam tubuh kita itu memerlukan istirahat. Kalau makan terus selama setahun penuh, bertahun-tahun tidak pernah istirahat, maka mesin alat pencernaan di dalam tubuh kita itu cepat mengalami kerusakan atau dol, ya kan? Maka perlunya adanya istirahat. Maka dikatakan dalam sabda Rasul itu, perut kita itu digunakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jangan mentang-mentang seharian ini tidak terisi, Ustadz seharian tidak terisi, ini hanya angin tok. Maka begitu puasa langsung dipenuhi makanan, ya kan? Itu adalah artinya tidak menahan diri. Meskipun tidak berpuasa, kita harus tetap menahan diri. Yang sewajarnya, yang selayaknya tetap saja sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Maka ini digambarkan seperti mesin seperti ini. Mesin itu kalau dipakai terus maka kotor, ya kan? Kotor penuh dengan oli. Tetapi ketika kemudian turun mesin, istirahat, ya kan, diperbaiki, maka bisa menjadi seperti mesin yang baru. Nah, kita gambarkan ini seperti apa sebenarnya kalau terlihat. Ya, bentar. Macet ternyata. Nah, kita gambarkan ini adalah mesin yang ada di dalam tubuh kita. Kita makan, ada makan cola, kemudian apa, pisang, apa lagi? Ayam, nasi, ya kan? Setelah dicerna, ya kan? Kemudian dikeluarkan. Seperti itu setiap hari, ya kan? Kalau terus menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pernah diatur, maka mesin dalam tubuh kita ini akan gampang rusak, ya kan? Nah, seperti ini kalau kendaraan seperti ini, ya kan? Ini setiap dipakai akan bergerak, akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, kalau kita makannya banter ya seperti itu tadi, geraknya cepat mesinnya. Ini kalau dipakai kendaraan untuk dipakai berjalan dengan kecepatan yang cepat, banter gitu seperti itu. Kalau antum makan, ya kan, makan cepat, ya ibaratnya mesinnya juga kerjanya cepat seperti itu. Itu tadi mobil. Kalau motor ya seperti ini. Kita kalau melihat
yang selama ini kita tidak melihat, kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Begitu kita kasih lihat yang transparan, maka kita akan tercengang. Oh, ternyata dalamnya seperti itu. Begitu juga seperti tubuh kita tadi itu. Nah, maka perlunya adanya istirahat. Maka dikatakan bahwa sedikit makan merupakan sebuah kemuliaan akhlak daripada banyak makan, ya kan? Maka di setiap hari itu perlu diatur sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, sampai pun ketika kita berbuka, meskipun kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Rasul menyukai minuman ketika berpuasa itu adalah minuman yang dingin dan manis. Namun tentunya ketika kita berpuasa, kita juga harus menahan diri, tidak langsung makan segala macam yang manis. Jadi ingat, harus menahan diri. Meskipun sudah berbuka, tetapi harus tetap memperhatikan, jangan keburu nafsu. Meskipun dikatakan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai hal yang manis, maka sesungguhnya yang disunahkan adalah kurma yang masih muda. Ada yang bawa kurma? Kalau tidak ada kurma yang masih muda, yang sudah tua boleh. Kalau tidak ada, dengan air putih, ya. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyukai yang manis. Itu diantaranya dijelaskan, maksudnya manis itu yang pertama adalah air yang berasal dari mata air yang segar, ya. Karena ini juga termasuk manis. Yang kedua adalah minuman manis dari campuran madu dan kurma. Tapi sesungguhnya seandainya kemudian tidak ada, ya kan? Kemudian kita mengumpulkan dari yang manis-manis, ada buah, ada kola, ada sirup dan seterusnya. Jika terlalu banyak, maka sesungguhnya secara kesehatan tidak dianjurkan. Karena apa? Karena di situ sudah terlalu banyak hal-hal yang manis. Ada es buah misalnya kan, es buah, buahnya sudah manis. Nanti di situ ada krimernya manis. Ditambahin lagi tambah gula misalnya. Itu tidak hanya manis, itu manis banget, ya kan? Maka tidak dianjurkan dengan makanan yang terlalu manis, over, yang dikonsumsi setiap hari. Karena kalau dikonsumsi setiap hari, lama-lama bisa menimbulkan, memicu diabetes, ya kan? Bisa menaikkan gula darah naik. Apalagi kalau kita punya orang tua di rumah, ayah ibu kita, kakek nenek kita, seandainya mereka minum buah-buahan, es buah seperti itu setiap hari, kita bisa memberikan pengertian, ya kan? Karena kalau terlalu over manis seperti itu, sesungguhnya tidak baik untuk kesehatan. Maka kembali lagi dianjurkan satu kurma dan minuman seteguk. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Jamaah tulab wa talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kenapa kita disunahkan untuk meminum atau memakan yang manis? Karena untuk mengembalikan penglihatan kita. Ketika siang hari mungkin agak sedikit kabur, siang hari mungkin agak sedikit lemas ataupun juga ngantuk. Maka dengan memakan yang manis ini akan membantu penglihatan kita agar menjadi normal kembali. Mungkin di siang hari, ya kan? Ini apa? Gambar apa ini? Gambar karet, bisa jadi karena penglihatannya kabur dikira
dikirami. Kita melihat sunlight, melihat pewangi siang hari dikira sirup, ya kan? Mungkin kadang ada siang hari mau sholat wudhu, ya kan? Kumur 3 kali, yang dikeluarkan cuma 2, yang satu kemana kira-kira? Ya jangan seperti itu ya, jangan sampai ditelan. Kemudian mungkin siang hari kita melihat kucir yang putri itu dari jauh dikira makanan putu ayu gitu kan. Ada kan kucir yang kayak gitu? Ada nggak yang punya? Mungkin lihat kucing tidur, ada bola pingpong di tengah dikira telur. Ada pembersih WC dikira apa itu? Dikira mangga. Lihat coro di siang hari dikira kurma, Masya Allah, karena penglihatannya yang sudah kabur. Ayuhatulab azanillahu wa iyyakum ajmain. Yang kedua tadi, dengan puasa insya Allah akan memberikan kesehatan di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, dengan berpuasa tentunya akan meningkatkan keimanan kita, yang puncaknya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sudah sering-sering kita dengarkan, kita sudah hafal, bahwa dengan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar bertakwa sebagaimana orang-orang dahulu sebelum kita. Maka saya akan memberikan sebuah ilustrasi sebenarnya di mana posisi atau level ketakwaan kita. Jadi orang secara umum ketika diperintahkan untuk puasa, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kemudian ketika seseorang dipanggil azan, kemudian dia datang ke masjid, ya kan? Mungkin sebagai contoh adzan subuh jam berapa? 4:30 misalnya. Ada panggilan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ya, belum. Nah, kemudian baru datang ke masjid. Kalau di sini kira-kira datang ke masjid setelah adzan atau sebelum adzan? Ya, setelah adzan atau setelah qomat? Setelah qomat. Masya Allah. Jadi ketika orang itu dipanggil baru datang, itu ternyata imannya itu masih standar. Jadi kalau kita disuruh puasa Ramadan baru puasa, ternyata iman kita baru standar. Bagaimana iman yang baik, iman yang lebih tinggi atau yang luar biasa? Mereka orang-orang yang berpuasa sebelum datangnya Ramadan. Jadi sebelum datangnya Ramadan itu sudah sering berpuasa, sudah sering sedekah, sudah sering membaca Al-Quran, dan melakukan amal-amal perbuatan yang lain. Ya. Begitu juga ketika azan baru datang, itu ternyata keimanannya baru standar. Yang baik apa? Yang baik sebelum adzan, sebelum dipanggil, maka sebelumnya sudah datang terlebih dahulu. Misalnya subuh, berarti dia sudah datang terlebih dahulu. Entah itu membaca Quran, entah itu sholat, atau menyiapkan masjid, membersihkan masjid, atau bahkan menjadi muadzin dan seterusnya. Inilah iman yang spesial, yang luar biasa. Nah, maka dengan datangnya bulan Ramadan ini kita dituntut
atau dibiasakan dengan aktivitas-aktivitas yang menuntut kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang sesungguhnya ketika dibiasakan sebelum Ramadan maka itu akan menjadi amalan yang sangat istimewa. Seperti antum mungkin kalau di kelas masuknya itu jam 7, datangnya kok jam 7, mendengar jaros, mendengar bel, maka itu sudah biasa. Bagaimana yang luar biasa sebelum bel sudah siap datang di kelas. Kalau datangnya telat, nah ini berarti kan sudah di bawah standar, ya kan? Ketika dipanggil adzan gak datang-datang, begitu qomat baru menyat, nah itu levelnya sudah di bawah standar. Ayatullah wa talibat azanillah wa iyyakum ajmain. Maka dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, harapan kita akan lahir menjadi pribadi yang lebih bersih, ya kan? Jadi kata romdok itu bisa dikatakan seperti daun yang terkena debu. Maka ketika datangnya hujan, maka debu itu akan hilang. Begitu juga seperti besi yang sudah tua, kemudian diremajakan, disepuh menjadi besi baru yang dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Maka kalau binatang itu ada yang puasa, ya kan? Ada ular, itu sesungguhnya puasa. Ular itu sakti. Ternyata puasa sebelum berganti kulit menjadi ular yang baru, maka ular itu puasa. Ya. Seperti ulat sebelum menjadi kupu-kupu, ulat itu berpuasa menjadi kepompong, tidak makan, tidak minum, kemudian setelah selesai baru berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Seperti ayam. Ayam itu mengerami telurnya selama 21 hari. Itu juga berpuasa dalam beberapa hari. Kemudian dia membuat badannya itu panas, kemudian akhirnya telur-telurnya itu diengrami, kemudian nanti akan menetas. Jadi sesuatu yang kita dapatkan itu didapatkan dengan cara berpuasa. Kalau binatang-binatang yang tidak berpuasa seperti kambing, ayam, itu kan tidak sakti, tidak punya kesaktian, ya kan? Mereka tidak berpuasa. Tetapi seperti ulat, kalajengking, nah itu berpuasa dan kemudian akhirnya bisa mendapatkan sebuah istilahnya itu kesaktian atau keistimewaan. Wah, ternyata sudah bunyi jaros ya. Sudah berbuka ini ya. Baik, karena sudah memasuki waktu berbuka puasa, barangkali yang Ustadz sampaikan itu saja. Semoga yang sedikit bermanfaat. Suatu saat nanti insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.